Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan sanjungan, pujian, pengagungan semata hanya untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya materi yang kita kaji di kesempatan kali ini masih melanjutkan mengkaji kitab Fadlud Dakwah Ilallah Ta'ala, keutamaan berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Ta'ala, yang puncaknya ketemu Allah Ta'ala, bisa memandang wajahnya, nikmat terbaik di mana itu? Di surga. Semoga kelak kita berkumpul di surga Allah Ta'ala, bahkan di Firdausnya. Buku karya tulis Al-Ustadz Dr. Fadlillahi Hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Matlabu At-Tasi'a Asyara, pembahasan yang ke-19. Berarti kita masuk kepada fadilah dakwah yang ke-19, berarti sudah ada 18 macam telah kita pelajari dari fadilah-fadilahnya. Sebelum itu kita masuki, kita pastikan dulu bahwasanya masing-masing dari kita punya kesempatan mendapatkan fadilah itu. Yang punya kesempatan mendapatkan fadilah dakwah siapa? Gurunya saja, khatibnya saja, syekhnya saja, ustadznya saja, atau semua punya kesempatan? Semua punya kesempatan. Pastikan dulu, sehingga ketika masing-masing sadar, saya punya kesempatan, saya tidak ketinggalan, peluangnya besar, siapapun berhak mendapatkannya, nanti akan optimis. Semuanya punya kesempatan, walaupun dengan peran yang berbeda-beda. Samakah perannya? Kemampuannya berbeda. Tetapi nanti ada penyama, walaupun memiliki potensi berbeda. Ada potensi penyama.
walaupun keadaannya berbeda. Apa yang bisa mengangkat berbeda akhirnya jadi sama dan setara? Apa? Harus dipastikan dia muslim. Insya Allah kita mukmin. Pastikan dulu. Agama lain tidak bisa. Apakah ada agama lain yang juga ikut menyuarakan dakwah Islam? Mungkinkah? Mungkin. Coba. Dajjal. Dajjal ikut menyuarakan dakwah Islam enggak? Iya. Gimana kasusnya? Perbincangan Tamim Ad-Dari ketika terdampar. Semula dia Nasoro. Di kepulauan terpencil dia ketemu makhluk yang tertutup rambut. Mana depan belakangnya sulit untuk dibedakan. Dikatakan kamu ditunggu orang yang ada di situ. Lalu ketemu. Ada pendekar, pendek kekar, itu istilahnya. Yang terbelenggu, loncat-loncat. Lalu dia memberondong pertanyaan. Entah nama sebuah danau tertentu, kebun kurma tertentu, bagaimana kondisi yang sedang berjalan. Kemudian pertanyaan itu dijawab semuanya, ujung-ujungnya sampai adanya Nabi yang diutus, yang berdakwah. Apa kata Dajjal? Sebaiknya kamu ikuti. Sebaiknya kamu ikuti. Loh kenapa Dajjal nggak promosi diri? Mau jadi belenggu gimana dia promosi diri? Promosinya Dajjal mengaku ketuhanan kapan? Nanti bila sudah lepas. Akhirnya Tamim Ad-Dari penasaran dan menjumpai dan menyatakan keislaman, lalu cerita. Apa kata Nabi SAW? Padha to sing tak critakne karo sing diceritakne Tamim Ad-Dari. Persis. Tamim bisa cerita karena memang ketemu. Nabi cerita gak ketemu, tapi kok persis dari mana? Nah, ini salah satu alamatun nubuwah, tanda kenabian. Gak ketemu kok persis. Ini kalau bukan wahyu tidak mungkin terjadi. Dia dakwah sebaiknya kamu ikuti. Dapatkah dia fadilah dakwah si Dajjal? Tidak. Kenapa? Dia itu bukan muslim. Paman Nabi membela Nabi, Abu Thalib namanya, habis-habisan enggak membela Nabi? Habis-habisan. Ya taruhkan sampai Bani Hashim disekap di penjara alam, tanah luas dikelilingi gunung, giring masuk, gerbangnya ditutup biar mati pelan-pelan. Pasok datang satu jalan, ditutup gimana pasok bisa datang? Dan semua hubungan itu ditutup. Abu Thalib termasuk yang tersekap di situ, membela habis-habisan. Adakah dia manfaat? Tidak. Kenapa? Dia bukan muslim. Nah begitu. Itu ada syaratnya. Walaupun peluangnya luas, tapi ada syaratnya. Harus masuk Islam dulu. Bila sudah masuk Islam, masih ada syarat lagi. Apa? Harus punya ilmu dulu. Harus punya ilmu dulu. Kenapa? Tidak boleh melangkah tanpa ilmu. Pesan Allah Ta'ala gamblang, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan bertindak di mana kamu tidak punya ilmunya. Itu yang kedua. Yang kedua. Lalu yang ketiga, harus mencerminkan kesolidan sebagai profil pribadi muslim. Harus punya kesolidan sebagai profil generasi muslim. Bagaimana standar sempurnanya pribadi muslim?
Satu, hidup satu tubuh. Dua, saling mengokohkan di dalam rangkaian satu tubuh. Setelah masuk Islam punya ilmu. Yang ketiga, harus mencerminkan profil muslim yang standar. Gimana profil muslim? Rangkaian satu tubuh dan mengokohkan kenormalan rangkaian satu tubuh. Harus itu. Dari mana itu diketahui? Pertama, dari definisi keislaman itu sendiri. Apa definisi keislaman? Di dalam cangkupan berinteraksi sosial. Apa? Membuahkan keselamatan. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Orang dikatakan Islam benar, apa dampaknya? Lingkungannya yang juga muslim aman. Lingkungannya muslim aman. Apalagi satu tubuh. Muslim kan satu tubuh kan? Kal bunyani wahid yasuddu ba'dhum ba'dha. Seperti satu bangunan yang saling mengokohkan, yang jadi fondasi sing kuat, yang dari tembok yang kuat, yang jadi atap yang kuat, yang jadi pelengkap yang kuat, dan seterusnya. Itu yang yasutu ba'dhum ba'dhun. Itu namanya keislaman membuahkan keselamatan, sehingga lingkungannya selamat dari gangguan tangan dan keislaman. Bila disebutkan kata Islam juga memiliki makna mukmin. Kita Islam, iya. Kita mukmin, insya Allah. Kita Islam, jawab, iya. Kita mukmin, insya Allah. Lalu bagaimana pendefinisian mukmin? Menciptakan suasana aman. La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai terbukti. Apa buktinya? Tetangganya aman dari gangguannya, kejahatannya, supaya satu tubuh itu yasudu ba'dhum ba'dhun. Makanya di situ ditamsilkan kalau jasadil wahid, ketika salah satu anggota tubuh kena musibah, sing gregesi, sing jempolane kukune copot atau saawak sing melu gregesi. Mana sing gregesi? Mungkinkah ketika sikile kukune copot mulutnya mengatakan syukur kapok, terus sing nangis jempolane? Mungkinkah? Gak mungkin. Sing nangis yang mana? Mulutnya nyapo. Wong kamu nggak kena luka, sing kena luka sikil, sing nangis kok mulut. Menunjukkan satu rangkaian. Menunjukkan satu rangkaian. Harus solid dulu ini. Kalau ini tidak solid tidak bisa. Satu tubuh dulu. Harus solid. Harus satu tubuh dulu. Ibaratnya becak roda telu, ya bane dipasang semuanya, dipasang loro, sing siji belum dipasang, gimana jalannya becak? Harus solid dulu. Gembos dikompodisi. Bagian mana yang rusak diservis dulu. Normal semuanya, lancar nanti jalannya. Itu sudah tamsil sangat gamblang. Bagaimana kestandaran profil keislaman satu tubuh, sehingga tidak ada saling jegal satu ban dengan ban yang lain, satu fondasi dengan temboknya. Itu harus menjadi satu rangkaian yang solid. Itu apabila dimiliki, insya Allah nanti mobil mau ngangkut berapapun akan terangkut. Kenapa? Kompak kerjasamanya. Yang jadi roda, yang jadi bodi, yang jadi mesin, yang jadi kelengkapan yang lain-lain. Itu sayuk, dipikul sedemikian rupa. Hati memberikan instruksi, semua anggota langsung samina wa'a to'na. Maka itu butuh diwujudkan profil standar keislaman. Makanya ilmu harus, ketauhidan harus, orientasi hidup cari pahala harus, keikhlasan harus, memiliki sikap nasihat harus. Apa sikap nasihat? Itu intisari agama. Dalilnya ad-dinu
An-nasihah. Agama itu nasihat. Ditanya, liman untuk siapa? Jawab, lillah, wali kitabi, wali rasuli, wali a'immatul muslimin, wali amatihim. Au kama qala Nabi sallallahu. Untuk siapa saya bernasihat? Satu, untuk Allah. Dua, untuk kitabnya. Tiga, untuk rasulnya. Empat, untuk waliyul amrinya, a'immahnya. Lima, sesama kaum muslimin. Ini inti syari agama itu lima ini. Sasarannya, kuncinya an-nasihat. Agama itu nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Sudah, Nabi yang mendewis ini kan. Ad-dinu an-nasihah. Ditanya untuk siapa? Lima. Nah begitu. Kalau begitu, apa makna nasihat? Bagaimana perwujudannya? Nasihat sinonimnya apa? Muradifnya apa? Kata lain, lafadznya beda tapi maknanya sepadan. Apa? Satu, nasihat. Dua, akhlak. Tiga, suluk. Empat, adab. Lima, ad-din. Lima kata ini semakna. Ad-din, an-nasihah, akhlak, suluk, adab. Ketika diurutkan, suluk dulu, dua, adab, tiga, akhlak, empat, itulah nasihat, lima, disebut dengan agama. Suluk itu apa? Keluar rumah untuk cari ilmu. Nah, kuncinya ilmu dulu. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bi thariqan ila al-jannah. Siapa keluar rumah menempuh perjalanan untuk cari ilmu, dimudahkan baginya masuk surga. Suluk nanti kita bisa ke sana. Ilmunya. Ilmu itu dari Allah, qala Rasul, qala sahabat. Itu sibaghah Allah. Pemprofilan, pengkarakteran, pencetakan dari Allah. Training siapa lagi yang paling bagus kalau bukan trainingnya Allah? Sibaghah Allah, wa man ahsanu minallahi sibaghah. Sibaghah Allah, pewarnaan dari Allah, pengkarakteran, pendidikan, tarbiyah dari Allah. Tarbiyah siapa lagi paling bagus kalau bukan tarbiyah dari Allah? Itulah dikuasai Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman para sahabat. Itu suluk. Yang kedua adab. Adab itu apa? Riyadhah. Ilmu diamalkan, dilatih sehingga jadi kepribadian. Itu adab. Riyadhah. Ilmu diamalkan, dilatih, jadi kepribadian sehingga mendarah, mendaging. Itu yang kedua. Adab ada di situ. Yang ketiga, akhlak. Akhlak itu apa? Profil, perangai. Sehingga ketika bergaul memberikan maslahat. Apa pesan Nabi? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Sehingga ketika bergaul memberi maslahat. Makanya maslahat lisan kita luas, maslahat tangan kita luas. Beri maslahat, masyarakat tenaga kita, harta kita, wibawa kita, beri maslahat dengan akhlak. Itulah yang disebut dengan nasihat. Sekian banyak pendefinisian nasihat. Ada pendefinisian yang sangat global, menyeluruh, seolah itu terbaik. Nopo? Iradatul khair lil ghair. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Apa makna nasihat? Iradatul khair lil ghairi. Iradah menginginkan al khairi kebaikan, iradatul khair menginginkan kebaikan lil ghair untuk orang lain. Itu makna nasihat.
sehingga menggali potensi apa ya yang bisa saya sumbangsihkan kepada yang lain. Sumbangsihnya pondasi apa? Saya siap memikul beban yang kau bebankan pada saya. Gitu kan kata pondasi? Apa sumbangsihnya tembok? Saya siap menjadi pagar dan pilar penyangga. Pokoknya kaki saya ada fondasinya, lengkap. Apa sumbangsihnya atap? Akan saya bentengi hujan, panas. Siapa yang masuk akan saya lindungi. Jasa kan? Yang lainnya dilengkapi, temboknya indah, jasa kan? Lantainya indah, jasa kan? Penyegar ruangannya menyehatkan secara sebab begitu, jasa kan? Masing-masing begitu. Akhirnya sing jenenge AC-nya siap disetrum, siap mumet. Kesetrum nggak AC-nya? Mumet nggak kira-kira? Mumet nggak AC-nya? Munyir terus kayak mumet loh ya. Siap kesetrum. Akhirnya kita kesetrum rasanya biye. Itu siap itu kesetrum itu, siap mumet itu. Untuk apa? Memberikan masyarakat kepada kita. Kenapa? Biar kamu segar. Itu namanya memberi apa? Maslahat. Itulah namanya nasihat. Iradatul khair lil ghairi. Ketika sudah ketemu, itulah agama. Adinu an-nasihat. Dan profil itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada pada akhlak yang besar. Ini unsur yang ketiga. 1. Islam, 2. Ilmu, 3. Bisa mewujudkan profil kemuslimannya yang sudah kita sebutkan di atas. Nah begitu. Apabila ini punya, setelah nanti bangunan nanti akan indah, kuat, akan menjadi tempat di dalam alam sebab orang bisa masuk dan berlindung sehingga mendapatkan manfaat. Lalu yang keempat, bila terjadi sengketa, mungkinkah terjadi sengketa? Enggak ada hidup tanpa sengketa. Kenapa? Allah jelaskan, wa inna minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa qalilun mahum. Orang yang berkhulata, berikhtilat, interaksi urip bareng, itu berpotensi bagha menindas sebagian pada sebagian yang lain. Potensi ini ada. Walaupun berangkat super sayang, nggak akan selamanya itu dipertahankan. Siapa? Berangkat super sayang. Berangkat berikhtilat, berinteraksi super sayang. Mesti ada riyaknya, sopo. Laki perempuan menikah. Dulu lakinya punya program nyanyangi istri enggak? Tak rapi, tak ketaki, ya ngacungo. Enak? Akan menyayangi. Istri juga sama. Berjalannya waktu selalu sayang atau ada khilaf? Ada khilafat, ada muskilah, ada problem, jawab mesti ada. Siapa keluarga terbaik? Nabi SAW. Apa pengokohnya? Lek Nabi itu keluarga terbaik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Terbaiknya orang di antara kamu sing paling baik karo bojone. Dan saya bila dulu lomba dengan kamu, saya paling baik pergaulanku kepada istri. Nabi yang kayak begitu dapat SK keluarga yang terbaik, usroh terbaik. Nabi bilang begitu membanggakan diri atau wahyu? Nabi mengatakan itu membanggakan diri atau wahyu? Fakhrun aw wahyun? Wahyun.
Bukan fakhrun, bukan kebanggaan, tapi wahyun. Kenapa? Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Coba lihat keluarga Nabi ada gap enggak? Nabi pernah takhrim, Nabi pernah ila, Nabi pernah tidak disapa sehari semalam, Nabi pernah diprotes oleh Hafsah dan Aisyah dan sebagainya. Ketika diilak 1 bulan muncul berita para istri dicerai, Umar datang, nyapondok dipegat, duka, nangis. Nabi tidak menyapa mereka 1 bulan. Adakah Nabi kasus? Ada. Gak ada orang hidup tanpa kasus. Enak suami istri misam-misam terus mendino, rata tukaran. Gak nikmat nanti lagi. Gak nikmat. Kenapa? Ada menghirup, ada menghembus. Memang liya belua ba'dhakum bi ba'dhin. Allah tidak menguji sebagian dengan bagian yang lain. Nah, bila mengalami hal seperti itu, siap mencari penengah. Dan kepada penengah harus tunduk. Kalau di masa Nabi, siapa sang penengah? Nabi, dengan kontrol wahyu. Ketika Nabi sudah tiada, praktek dari ayat kita bisa baca. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bila kamu mengalami tanazu, sengketa, mesti ini gak bisa dihindari. Nabi saja keluarganya mengalami. Sahabat saja dengan keterbatasan ada yang protes pada Nabi. Nabi saja juga pernah dilabrak oleh orang yang dari kalangan sahabat. Yang dikatakan iktil ya Rasul wa innaka la ta'til wa innal qismah la yubtagha biha wajhullah, adil engkau tidak adil. Dum-dum kayak begini model pembagian yang tidak dicari dengannya wajah Allah. Nabi saja pernah digitukan. Ada tanazuk, entah itu latar belakangnya kasus pembagian ghanimah dari perang Hunain atau kasus dum-dum zakat. Nabi pernah mendapatkan protes. Maka ternyata semuanya diselesaikan dengan wahyu. Itu potensi tanazuk itu mesti ada. Enggak ada yang bisa luput. Kenapa? Itulah kehidupan. Yang kita diuji sebagian dengan yang lain. Maka buktikan apa? Imanmu. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ing yen to pancen iman, ada tanazuk farudduhu ila rasul. Lah Rasul sudah tidak ada, gimana kita mencari penengah kembali kepada Allah? Rasul sudah tidak ada, kita cari penengah kembali kepada Rasul. Kepada siapa kita mencari penengah? Jawab, kepada orang yang dinilai berilmu dan netral. Kepada orang yang dinilai berilmu dan netral. Mana dalilnya? Disimpulkan itu. Ini berdalil juga. Mana dalilnya? Orang tanya pada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, sekarang kami punya masalah ketika mengadu kepadamu sedang ketemu. Satu kesempatan bila kami mengadu lagi, lalu enggak ketemu denganmu, kepada siapa saya bawa masalahku? Jawab Abu Bakr. Kenapa? Khalifatu Rasulullah SAW, khalifahnya Rasul SAW. Nah begitu, khalifahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang melanjutkan peran Nabi ketika Nabi meninggal, dia adalah Abu Bakar. Dan isyarat itu sudah cukup banyak. Makanya kita harus mengenal yang namanya khalifah. Sehingga dai itu masuk kategori khalifah. Dai termasuk kategori khalifah. Pembahasan nomor berapa? Sudah kita kaji. Dai termasuk bagian dari khalifah. Pembahasan nomor berapa? Dai dikatakan khalifah.
khalifatullahi fil arna. Kalau halamannya sama itu di halaman 22. Halamannya sama lah ya. Halaman berapa? 22. Atau al-matlab al-khamis, pembahasan yang ke-5. Pembahasan yang ke-5. Kedudukan dai Abu Bakar, profil utama setelah Nabi. Dia merupakan Habibullah, Waliullah, Sofwatullah, Khairatullah, Ahabu al-ardi ilallah. Dia juga disebut sebagai Khalifatullah. Itu kan? Apa kalau gitu? Khalifatullah. Ungkapan-ungkapan gelar untuk para dai dengan nama Habibullah, Waliullah, Sofwatullah, Khairatullah, Ahabu ahlul ardi ilallah, disebut dengan Khalifatullah. Apa definisinya? Makhluk bergenerasi, mendapatkan warisan dari Nabi, dakwah dari masa ke masa sampai mati. Ada 3 unsur. 1, makhluk bergenerasi. 2, dapat warisan dari Nabi. 3, dakwah dari masa ke masa sampai mati. Apalah enggak? Ciri khas Khalifatullah telu. 1, ayo jawab. Apa mengke? Waduh ora ketulis. Makhluk bergenerasi. 2, dapat warisan dari Nabi. 3, dakwah dari masa ke masa sampai mati. Sudah, itu kriterianya. Mana khalifah? Ketika digabungkan beberapa makna memang begitu. Namun beberapa makna memang seperti itu. Makhluk bergenerasi, jelas ini jalur fil ardi khalifah. Kita bergenerasi enggak? Jelas. Dari Nabi pindah ke Abu Bakar, pindah ke Umar, pindah ke Utsman, pindah ke Ali. Masa ngono enggak bergenerasi? Sahabat turun ke tabiin, ke tabiut, tabiin. Ada tobakat pertama, tobakat kedua dan seterusnya. Jelas itu bergenerasi. Ayatnya jelas, ini jalur fil ardi khalifah. Kedua, mendapatkan warisan Nabi. Mana dalilnya? Al ulama warasatul anbiya, alimu itu pewarisnya Nabi. Taraktu fikum amroini lan tadil abadan in tamassaktum bihima. Jelas yang kedua sebagai pewaris Nabi. Yang ketiga, melanjutkan dakwah Nabi. Mana dalilnya? Melanjutkan dakwah Nabi. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ini jalanku yang lurus, yang saya berdakwah di atasnya berdasarkan basirah ilmu. Siapa? Saya dan yang mengikuti saya. Kita pengikutnya Nabi bukan? Apa tanda pengikut Nabi? Nabi dakwah, kita juga berdakwah. Maka pendefinisian khalifah sudah berdasarkan dalil. Khalifatullah, makhluk bergenerasi, mendapatkan warisan dari Nabi, dakwah dari masa ke masa sampai mati. Memang kita dipeseni wala tamutunna illa wa antum muslimun, ojo mati kecuali kamu istiqomah di dalam Islam. Bila kita bertanazu kepada ahli ilmu yang dari masa ke masa, itulah yang kita cari. Ini untuk menyelesaikan kasus global maupun kasus terbatas.
Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Bila kamu khawatir terjadi syikok. Apa syikok? Gap. Semisal tukaran suami istri. Ini sudah menikah, mesem terus mau tahu tukaran. Sing sudah menikah mesem terus mau tahu tukaran. Sing mesem terus ngacungo, aku tak belajar piye carane. Ngacung. Enek sing wani piye carane? Hati bisa berubah-ubah. Nabi saja terbaik tetap mengalami. Bila kamu khawatir pecah, apa solusinya? Fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Orang yang memiliki kriteria sebagai pendamai dari pihak suami maupun dari pihak istri. Apa? Kriteria juru damai apa? Apa kriteria juru damai? Ini butuh ini untuk meluaskan wawasan kita. Apa kriteria juru damai? 1. Dicarikan suasana tenang. Ini kriteria juru damai. 1. Dicarikan suasana tenang. Sehingga suasana dianggap tenang oleh wakil suami, suasana tenang dianggap tenang oleh istri. 2. Tidak terpengaruh suasana panas. Tidak terpengaruh suasana panas. Jadi wakil suami tidak terprovokasi oleh emosinya suami. Wakil istri juga tidak terprovokasi oleh emosinya istri. Itu nomor 2. Nomor 3, semangat untuk menjaga citra baik. Semangat untuk menjaga citra baik. Dua belah pihak itu semangat untuk menjaga citra baik. Bagaimana citra baik keluarga suami, citra baik keluarga istri. Yang nomor 4, sayang pada nasib anak-anak kecil. Jadi wakil dari suami maupun istri harus memiliki jiwa sayang pada nasib anak-anak kecil. Ojo nganti anak-anak kecil jadi korban. Itu yang keempat. Kemudian nomor 5, tidak ada ambisi untuk memenangkan klinnya. Tidak ada ambisi untuk memenangkan apa? Memenangkan sing diwakili. Pihak suami ambisi memenangkan suami, pihak istri ambisi memenangkan istri, enggak ada. Ambisi memenangkan yang diwakilinya. Kemudian yang keenam, optimis kasus ini bisa diselesaikan. Harus punya jiwa optimis. Kasus ini bisa diselesaikan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, menjaga rahasia masing-masing. Menjaga rahasia masing-masing. Itu jiwa penengah. Bila kita punya kasus ingin mencari penengah, diantaranya yang memiliki jiwa itu. Yang memiliki jiwa itu. Sehingga apabila orang itu bertanazuk mencari penengah, kalau kita berada di depan Nabi pasti, ya kan, Nabi maksum kan? Selain daripada Nabi, kan nggak ada orang yang terjamin seperti Nabi. Yang ada makhluk bergenerasi, dapat warisan Nabi, dakwah dari masa ke masa sampai mati. Lah, profil yang itu yang kita cari, yang memiliki nilai-nilai 7 poin yang telah saya sebutkan di atas.
Dari mana itu? Ya dari rangkuman ahli ilmu. Melihat globalnya Islam, disimpulkan itu diantaranya. Apabila unsur-unsur itu ada, insya Allah nanti perdamaian dari persengketaan dua kubu bisa didamaikan. Itu langkah yang keempat. Untuk persyaratan fadilah dakwah bisa dinikmati ketika orang itu hidup bareng, itu harus diwujudkannya. Nah, poin tadi. Berikutnya tambah satu poin lagi supaya mitra kerjasama di dalam berdakwah itu bisa solid. Yang kelima adalah tidak merasa saya satu-satunya. Tidak merasa saya apa? Satu-satunya. Sehingga bila ditanya saya atau kita, itu jama'atun minal muslimin atau jama'atul muslimin. Ini prinsip orang berkiprah, entah saya atau kita. Kalau saya berarti berpikir pribadi, kita ya berpikir teman kerjasama. Teman kerjasama satu masjid kan masih banyak kan masjid-masjid yang lain. Satu negara kan banyak kan negara-negara yang lain. Nasional kan, internasional kan cakupannya. Itu pemikirannya. Saya jama'atul muslimin atau jama'atun minal muslimin. Yang mana? Saya satu-satunya umat Islam atau saya cuma satu titik dari umat Islam? Yang mana? Jama'atul minal muslimin atau jama'atun min. Saya cuma setitik dari kaum muslimin yang luas. Bisakah Islam dibela oleh satu titik? Bisa? Nggak bisa jejal. Nyapu halaman satu lidi wes nyapu wes. Siapa wani? Pengen nyapu halaman, lidinya berapa? Satu, ngacung. Nanti setiap jaluk gaji piro tak bayari insyaallah nanti. Andai kan anak ngono ya enggak normal. Masuk nyapu hanya satu lidi, piye caranya? Islam diperjuangkan oleh kuping tok bisa, diperjuangkan oleh rambut tok bisa, rangkaian tubuh. Makanya kita adalah bukan jama'atul muslim tapi jama'atun min. Bila min berarti harus ada rangkaian satu tubuh, mitra kerjasama. 5 poin dimiliki, salah nanti perjuangannya baik. Solid dulu yang ini. Sehingga nanti fadilah dakwah bisa dirasakan. Sehingga dakwah bukan sebagai ajang untuk mempromosikan antar kelompok. Kudune mitra, bukan mempromosikan antar kelompok. Karena apa? Karena ada. Bila kono-kono sunah, aku sing paling sunah. Enak sing ngono gile. Wah, kayak sunah, aku sing paling sunah. Ada banyak yang kayak begitu, dan itu pemikiran khawarij. Nah seperti itu, dasarnya dari Yahudi. Gimana ayatnya? Kami tidak masuk neraka, paling-paling bila kami masuk neraka hanya 3 hari. 3 hari kami masuki, nanti kami keluar, sisanya diisi oleh kamu. Surat apa? Silahkan nanti dicari. Itu ada tafsirannya seperti itu. Merasa dirinya super benar. Makanya Allah berpesan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Surah apa? An-Najm. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Tadi ada 5 poin yang telah saya sampaikan untuk membuat kokohnya kiprah. Siapa yang punya fadilah dakwah nanti bisa dipikir. Apa tadi? 1, Islam dulu. 2, apa?
berilmu. 3, bisa mewujudkan standar profil keislaman. 4, apa? Ulang lagi. Nah, bila ada sengketa mencari penengah. 5, merasa saya cuma setitik dari kaum muslimin, saya bukan segala-galanya. Ini termasuk ilmu dakwah. Bila ilmu dakwah itu dimiliki, nanti fadilah dakwah kan bisa didapatkan. Bisa didapatkan. Itu penting itu. Silahkan dicatat. Berikutnya, setelah kita kaji pembahasannya seperti itu, kita tersampaikan landasan yang harus kita miliki. Bila landasannya kuat, nanti apa yang dipikul di atas fondasi akan bisa diambil manfaat. Sekarang kita masuk, walaupun mengangsur, di halaman 78, al-matlabu at-tasi'a asyara istimraru sawabidda'i ba'da mautih. Istimrar, berterusnya sawabidda'i, pahalanya si da'i, ba'da mautih, sesudah matinya. Bahasa gampang, biasanya orang gajian itu masih kerja atau sudah tidak kerja? Bayaran biasanya masih kerja atau tidak kerja? Masih kerja. Kerja selesai gajian, kerja lagi selesai gajian. Mati, standarnya putus. Tak kayak pensiunan, piro pensiunan nih. Piro pensiunane, mati wis gak kegowo. Pensiun kan si urip kan, cuma gak kerja. Mati sudah. Yo pensiunnya janda, jandane mati. Gak milih sesudah mati. Lek dakwah itu mati. Apa? Dakwah itu walaupun mati milih. Yang mati si dai, yang mati istrinya dai, pahala terus mengalir. Gak bisa disaingi. Sistem pensiunan gak bisa menyaingi. Dan itu hanya program dunia saja pensiunan itu. Tapi kalau dakwah program akhirat, sampai meninggalkan dunia, akhiratnya panen. Ini makna dari judul Istimraru Sawabidda'i Ba'da Mautih. Kita baca, wala mu'alif Hamidallahu ta'ala, wa mimma yakshifu, dan diantara yang bisa menyingkap, menjelaskan, an adimi, tentang besarnya, manzilati dakwati, kedudukan dakwah, orang yang mengajak ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Anna sawabah, sesungguhnya pahala dakwah, la yang kotiu, itu tidak putus, bi mautid da'i, dengan matinya si da'i, bal, tetapi yastamirru, terus, istimror, bermata rantai, ngalir, hatta, sampai ba'da mauti, sesudah kematiannya. Tapi ada syaratnya, madama, selagi wujida, dijumpai, man yakmalu, orang yang mau mengamalkan, bi dakwati, dengan dakwahnya. Makanya siapa yang sekarang jadi murid, ojo panggah mikir jadi murid. Tiba saatnya saya harus jadi guru. Ketika punya murid, muridnya juga begitu berpikirnya. Jangan semata jadi murid. Guruku dulu tuh murid, sekarang jadi guru. Sekarang saya jadi murid, saya juga harus punya kedudukan sebagai
guru terus. Kalau kita lihat silsilahnya, contoh yang gampang saja, orang di sekitar kita, kira-kira yang sering disebut-sebut dakwah yang kita sering dinisbatkan ke situ siapa? Orang paling sepuh di antara kita, pelopor dakwah yang mengesan, bukan satu-satunya, lingkup terbatas saja, sopo? Syed Ainur Rafiq misalnya, akhirnya turun muridnya jadi guru, turun muridnya jadi guru, turun muridnya jadi guru. Yang semula seorang diri ternyata berkembang muridnya sampai meluas se-Indonesia. Berapa kali generasi? Sudah banyak. Kalau kita ambil contoh, banyak sekali yang seperti itu, banyak sekali. Silakan nanti bikin sendiri, kita bisa merasakan. Itu namanya guru mati sudah meninggalkan murid. Gurunya mati, muridnya sudah berdakwah. Ketika dakwah punya murid, ketika mati muridnya berdakwah lagi. Sudah berapa generasi itu? Untuk contoh itu saja. Ternyata dari Nabi sudah turun sahabat, turun tabiin, turun tabiin. Di sana ada Imam Malik, menurunkan Imam Syafi'i, menurunkan Imam Ahmad, menurunkan Imam Bukhari, menurunkan Imam Muslim. Dari Imam Ahmad ada yang bernisbat ke situ, ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, terus itu kan bermata rantai kan. Ilmunya dari atasnya sampai kepada kita dari guru kita, sehingga pemahaman itu lemintu bermata rantai. Makanya walaupun mereka itu sudah mati, tapi generasi bawahnya terus eksis dakwah. Pahala gimana? Mengalir terus. Makanya kita supaya semangat berdakwah. Walaupun kita punya saham yang berbeda-beda. Ada berapa macam cara berdakwah? Minimal 4. 1 dengan 3 poin, 2 dengan 2 poin, 3 dengan 2 poin, yang keempat dengan 1 poin. Kalau bisa poin pertama, membacakan, menjelaskan, mempelopori. Membacakan, menjelaskan, mempelopori. Insya Allah ini terbaik. Bila tidak bisa, yang kedua menjelaskan, mempelopori. Bila tidak mampu menjelaskan, yang ketiga mendukung dan mempelopori. Itu yang ketiga. Bila belum bisa juga, mengisyaratkan. Yang terbaik nomor 1, apa tadi? Membacakan, menjelaskan, mempelopori. Membacakan kitabnya, Nabi yatlu alim ayatihi. Membacakan kan? Membacakan. Berarti menguasai Qur'annya, menguasai sunnahnya, dibacakan kepada masyarakat. Nomor 2, menjelaskan. Tugas Nabi litubayyina ma nuzzila ilaihim. Menjelaskan, taklim, bayu alimu, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Kemudian mempelopori, jelas apa yang ia bacakan, jelaskan, ia amalkan. Sholat iya, zakat iya, puasa iya, haji iya. Praktek itu merupakan konsekuensi. Bila poin pertama tidak bisa, yang kedua, yaitu membacakan belum bisa, tapi menjelaskan dan mempelopori. Karena nggak semua orang itu bisa membacakan, tetapi ia memahami, bisa menjelaskan. Orang menyampaikan dakwah
Ada kan yang cuma menjelaskan pemahamannya, ia rangkum karena kuatnya hafalan, kurungu, oh maknanya begitu, ia jelaskan tanpa membacakan kitab. Itu peluangnya banyak. Apabila itu juga belum bisa menjelaskan, lalu yang ketiga mendukung dan mempelopori. Yes, gabung, ikut mendengarkan bareng, kemudian diamalkan. Bila tidak bisa, yang keempat mengisyaratkan. Ditanya, maaf Pak, di mana ada kajian sunnah? Oh, di sana. Walaupun tidak hadir, cukup menunjukkan di sana. Kenapa tidak hadir? Mungkin super repot. Ada kewajiban yang nggak bisa ditinggalkan. Mungkin tukang isyarat nek perapatan ngono kae. Pak, di mana ada kajian sunnah? Di sana. Nyapa ora melu teko. Ngopeni lalu lintas kok teko ya ora iso no ya. Itu sudah dakwah. Penerapan hadis balighu ani walau ayatan. Apa maknanya walau ayatan? Salah satu tafsiran ayatan itu apa? Isyaratan, satu isyarat. Wonten mriku. Lah, satu isyaratan. Termasuk itu dapat pahala. Luas kan kalau begitu yang punya kesempatan dakwah. Nah, itu nanti pahalanya akan mengalir. Wonge mati dulu yang dibacakan atau yang dijelaskan atau yang didukung, yang diisyarati, ternyata mengamalkan, punya generasi, maka dia dapat pahala mengalir. Berapa? Ya terserah maumu berapa. Sehingga andaikan dia mengandai, andaikan saya punya kemampuan seperti dia, saya akan berbuat semisal dia. Sudah terangkat belum? Sudah terangkat. Sudah terangkat. Nah, seperti itu, sudah terangkat. Kemudian dia mendapatkan yang semisal apa yang didapatkan itu bersama kelipatannya. Jawabannya, keumuman dalil yang sedang dikerjakan bersama kelipatannya dapat yang semisal. Luas kalau begitu. Makanya masing-masing itu adalah menggali potensi, lalu bekerja di bidangnya. Tugasnya untuk saling mengokohkan kerjasama, nanti akan disatukan. Ya gitu, pahalanya mengalir. Tapi dengan catatan, selagi dijumpai orang yang mengamalkan apa yang ia dakwahkan. Makanya kita berusaha untuk bermata rantai. Mata rantai kita secara keluarga, secara jamaah bisa. Apa mata rantai kita berkeluarga? Ijen, rabi, duwe anak, duwe putu, terus disusulkan nanti. Upayakan kita dakwah, anak kita dakwah, cucu kita dakwah, buyut kita dakwah, anak, cucu, buyut, apa nih? Udek-udek, wareng, udek-udek, gantung siwur, apa nih? Coba sing hafal istilah silsilah ngono ki. Jadi pitung keturunan. Wanita nek 20 sebenarnya itu loh ya. Istilah yang dibikin masyarakat. Tapi itu tahu boleh, nggak tahu ya boleh. Kesimpulannya dzuriyah ngono wae. Anak turunku, keturunanku yang keberapa dan sebagainya. Kenapa? Karena mengacu Ibrahim Nabi, Ishak Nabi, Yakub Nabi, Yusuf Nabi. Mata rantai kan. Muka-muka terus. Muka-muka terus. Nah begitu. Itu selagi ada orang yang melanjutkan dakwahnya. Waqad waradat iddatu nususin, telah datang banyak teks dalil fil kitab was sunnah, entah diambil dari kitab maupun dari sunnah, tadulu ala hadza, yang menunjukkan atas hal ini. Wa fima yali berikut ini ba'dun minha, sebagian darinya. Awalan, qala ta'ala, nukilan surah Al-Qiyamah yang ke-13. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar. Yunabba'u, akan disampaikan berita, al insanu manusia,
bima qaddama dengan apa yang ia sudah kerjakan, wa akhara dan apa yang ia tinggalkan. Artinya ia peloporkan dikerjakan oleh orang berikutnya. Apa maknanya? Akhara, ia peloporkan dikerjakan oleh orang yang sesudahnya. Apa makna akhara? Ini penting ini. Ia peloporkan dikerjakan oleh orang yang sesudahnya. Bima akhara, ia peloporkan dikerjakan oleh orang yang sesudahnya. Saya punya ilmu, saya amalkan, saya cari orang lain, saya ajarkan, saya peloporkan, semoga dengan matiku dia nanti akan melanjutkan. Dia juga begitu, ketika mati ini sing melanjutkan. Terus itu namanya akhara. Nanti akan ada tafsirannya, makna akhara di sini. Wa manal ayati, mana ayat al-karimati yang mulia ini? Bima qaddama min amalin, dengan apa yang sudah ia kerjakan dari amal. Punya ilmu, amalkan, ilmu, amalkan. Itu namanya qaddama. Mana akhara, apa yang ia akhirkan, yaitu min sunatin, dari kepeloporan. Apa makna sunnah? Kepeloporan. Apa makna sunnah? Kepeloporan. Umila biha, yang diamalkan kepeloporannya, mim ba'di, dari orang sesudahnya. Diambil dari mana? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Apa makna sana di situ? Sudah ada hukum, ia kerjakan, ia cari orang lain, ia ajak, ayo kita kerjakan. Yang mempelopori, itu makna sana. Itu makna apa? Sana. Karena itu sana fil Islam. Sana itu bukan memiliki makna ahdasa, membuat produk baru, duduk. Sana fi. Fi itu berarti masuk di dalam sebuah lingkungan, masuk sudah ada suguhannya. Man sana fil islami. Islam itu sudah lengkap suguhan belum? Islam itu bangunan, bina, bunia. Sudah suguhannya belum? Sudah. Kita tanya, kita memperjuangkan Islam atau kita berjuang di lindungan Islam? Pilih yang mana? Kita memperjuangkan Islam atau kita berjuang di bawah lindungan Islam? Yang mana? A. Memperjuangkan Islam, B. Berjuang di lindungan Islam. Apa B? B. Kita lahir belak ngerti apa-apa, Islam sudah sempurna, mlebu lek disuguhi kilo Qur'ane, kilo sunnah, pemahaman sahabat, sudah ada semuanya. Kita masuk cek nol pudul, masuk baru mendapatkannya. Berarti kalau gitu kita berjuang di bawah lindungan Islam, masuk dilindungi. Kalau gitu kita sana itu adalah mempelajari, kita amalkan, kita ajak orang lain, ayo. Itu namanya sana. Punya mana apa? Mempelopori. Nah, yang mempelopori mati, sing direkrut untuk diajak bareng, dia itu beramal mengalir. Dia ngajak orang lagi terus mengalir. Nah, semoga kita bermata rantai. Sehingga kita punya umur sedina rong dina enggak jadi masalah. Tapi isi dengan dakwah. Kita mati nanti akan pahala mengalir. Nah, begitu. Allah bisa membuat aliran itu. Itu tadi terjemahnya. Akhara, apa yang ia akhirkan, min sunatin, dari kepeloporan, umila biha, yang diamalkan dengan kepeloporan, mim bati, dari sesudahnya. Min khairin, mungkin dari kepeloporan baik, berarti pahalanya semakin banyak. Au syarin, atau kepeloporan jelek, nah nanti dosanya semakin banyak. Makanya podo-podo ajak-ajak, jangan ajak-ajak yang jelek. Ajak-ajak elek wis dosa, sing diajak yang nglakoni kono cari teman, pahala akan apa? Dosa akan bermata rantai. Yang itu jangan. Bima qaddama, waqad dzakara, dan telah menyebutkan Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala fi tafsir, berkaitan tafsir ayat ini.
Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bima qaddama qabla maut, apa yang sudah ia suguhkan sebelum mati, min amalin sholihin, dari amal baik, wa sayyin atau yang jelek, api ento api, elek ento elek, wa ma akhara, dan apa yang ia tunda, ba'da mautih, setelah matinya, min sunatin hasanatin, dari kepeloporan baik, au sayyatin atau kepeloporan buruk, yuk malubiyah yang dikerjakan kepeloporannya. Kita mempelopori baik, kita mati, yang kita ajak mengamalkan, pahala mengalir. Dia mengajak, terus akan mengalir. Api ya mengalir baik, jelek juga mengalir jelek. Nah begitu. Bagaimana sanian yang kedua dan berikutnya, insya Allah akan menjadi materi pembahasan kita berikutnya. Demikian yang kita sampaikan di taklim kita kali ini tentang masalah seluk-beluk dakwah bersama fadilahnya. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Atau mungkin khawatir apabila tetap dia pada posisinya akan mendolimi orang lain, akhirnya dia melepasnya dan mendukungnya. Bagaimana orang seperti itu? Yang pertama. Lalu yang kedua mungkin berbeda dari Mas Erikson, apabila sebuah lembaga memiliki dua tempat, yang satu masjid utama untuk majelis ikhwan, lalu berjarak beberapa puluh meter itu diniatkan untuk masjid akhwat, lalu diadakan taklim dengan penyaluran suara ke sana. Apakah orang-orang yang taklim di masjid akhwat tadi mendapatkan fadilah sama sebagaimana diketahui, apakah ini sebagaimana taklim online? Yang pertama, apa tadi pertama tadi? Apabila dia merasa juga mampu. Ya, memang Allah telah bikin kodrat makhluk itu berbeda. Termasuk maha kuasanya Allah adalah waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Rupanya beda, lisannya berbeda. Lisan itu bisa lisanul hal, bisa lisanul makol. Kesimpulannya, potensinya itu bisa berbeda. Dan manusia ketika mendapatkan balasan itu tidak bergantung kepada semata potensi pribadi, tapi juga Allah membuat terobosan, pendongkrak. Makanya di sana ada sistem ta'awun. Bapak turun anak, turun putu, turun buyut, turun canggah, samakah mereka potensinya? Enggak. Nabi Ibrahim bisa disamain Nabi Ishak, bisa disamain Nabi Yakub, bisa disamain Nabi Yusuf? Enggak. Memang Allah menjelaskan wa nufadilu ba'dzakum ba'dzan. Memang sebenarnya ada yang diunggulkan. Untuk apa pengunggulan? Ya memang untuk mewujudkan adanya warna-warni. Yang kedua, enggak ada orang itu bisa kerja mandiri, masih butuh kelengkapan mitra. Makanya masing-masing punya spesial di bidangnya. Di balik itu, nanti siapa yang enggak punya kespesialan, tapi memiliki kespesialan juga. Kelebihannya banyak, saya kali kok enggak punya. Andaikan saya semisal itu akan berbuat, akan disusulkan. Maka daripada itu tidak usah khawatir. Manusia dengan potensi yang berbeda-beda, ada yang lebih, ada yang kurang, ada pendongkrak. Apa? Ta'awun atau rojak. Lek iso ta'awun gabungo, lek enggak iso rojak, berharap andai saya punya semisal dia, akan berbuat yang semisalnya, akan dikumpulkan. Satu rangkaian keluarga, satu saja yang mati syahid,
Warga itu kompak untuk ta'awun. Berapa yang terangkat ikut diderajatkan syahid? Berapa? Hitung puluh. Satu saja yang syahid, hitung puluh akan terbawa. Tentunya Allah Maha tahu siapa yang akan nanti didongkrak. Seperti itu. Jadi gak jadi masalah. Ini murahnya Allah, dibikin berbeda, tapi tetap masing-masing punya terobosan. Nah begitu. Yang nomor dua, berkaitan kesimpulannya, namanya dua tempat, yang satu untuk ikhwan, satu untuk akhwat. Di tempat taklim itu untuk ikhwannya, untuk akhwatnya tempatnya berbeda, dibikin saluran. Apakah yang datang di sini pahalanya sama dengan yang di sini? Itu juga pembahasannya hampir sama saja. Tinggal permasalahannya tidak hadir itu apa? Maknanya begitu. Bila tidak hadir itu sebabnya karena udzur. Sementara Anda kan punya kemampuan akan datang, enggak masalah. Enggak masalah. Nilainya akan dianggap sama. Kenapa? Punya satu program yang sama. Niat, ilmu, niat, dan kerja keras. Senada dengan itu, orang dikatakan muhajir Mekah Madinah. Apakah bila dikatakan muhajir itu harus sudah berada di Madinah kabeh? Enggak. Di Mekah pun juga bisa mendapatkan. Nyapa? Saya melangkah enggak ada kemampuan. Ilmuku sudah, niatku sudah. Melangkah satu jangkah enggak bisa. Mungkin dihadang atau mati. Sudah. Kena pahalanya. Dianggap sudah jadi muhajir di Madinah. Wa may yuhajir fisabilillah summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajru Allah. Siapa yang hijrah di tengah jalan dijemput oleh kematian, apa jawab Allah? Faqad yudrikul mautu waqad waqa'a ajruhu Allah. Maka pahalanya sudah dijamin oleh Allah. Surah apa itu? An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'atan wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurun rahimah. Siapa hijrah di jalan Allah akan mendapatkan di bumi yang ia hijrahi rezeki yang luas, muraghaman katsira wasa'ah. Itu fasilitasnya, tempat hijrah yang luas dan rezekinya. Siapa keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menjumpainya kematian, berarti belum sampai kepada tempat, maka pahalanya sudah kena. Malah sudah kena. Maka termasuk online seperti ini, syirku ya online, apa syirku ya offline. Tapi kayaknya nggak memungkinkan oleh jarak, oleh kondisi. Ternyata ada terobosan fasilitas di salur pakai kabel atau pakai gelombang radio. Sementara niatnya sama, itu pahalanya bisa disamakan oleh Allah. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ilmu, niat, kerja keras. Apa kuncinya? Ilmu, niat, kerja keras. Diilmui dhisik, ngerti, tertarik, muncul niat. Bila sudah punya niat baru kerja keras. Langkahnya seperti apa? Berbeda-beda. Ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Nanti akan angkat dengan masing-masing dibikin kepuasan. Allah. Apalagi? Mungkin cukup itu yang kita sampaikan. Bila benar semata rahmat dari Allah, bila salah memang kita banyak punya keterbatasan. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.